Informasi lainnya, Saudara ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani 2 agenda persidangan untuk kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin siang. Saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Charles Sitorus, Tom mengungkap peran Presiden Jokowi soal impor gula 2015 silam. Dalam persidangan, majelis hakim bertanya soal ihwal penugasan impor gula PT PPI. Tom bilang saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan, gejolak harga pangan menjadi prioritas Presiden. Sehingga dalam sidang kabinet di Istana kala itu, Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Perekonomian menugaskan Tom untuk mengimpor gula. Dalam kasus ini, Tom Lembong didakwa menyetujui impor gula tanpa rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang merugikan negara senilai 578 miliar rupiah. Saat saya pertama kali ditunjuk dan mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, semua harga-harga pangan, mulai dari beras sampai gula, sampai daging sapi, sampai jagung dan ayam dan telur mengalami gejolak harga. Ya, hampir semua bahan pokok, bahan pangan mengalami gejolak harga. Ya. Sebagai menteri-menteri bidang perekonomian yang bertanggung jawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut. Mohon maaf, saya potong dulu. Untuk perintah Presiden tersebut ya, Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, Yang Mulia. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di Istana biasanya. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suma Atmaja, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang dipimpin oleh 3 hakim dengan agenda pembacaan dakwaan. Tak hanya Fajar, PN Kupang juga menyidangkan tersangka lain, yaitu Stefani Heidi Doko Rehi alias Fani, yang diduga menjadi pemasok anak di bawah umur kepada Fajar. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan lebih tragis lagi, ia mempublikasikan aksi bejatnya tersebut di situs porno luar negeri. Sidang ini tertutup karena ini diatur oleh hukum acara ya. Jadi pasal 153 ayat 3 KUHP itu mengatur bahwa persidangan itu dinyatakan terbuka untuk umum kecuali untuk perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara dengan terdakwa anak. Sehingga perkara ini disidangkan tertutup karena ini menyangkut perkara kesusilaan. Kemudian juga saksi ini, korban ini kan banyak yang anak, sehingga tidak bisa diakses oleh media. Keluarga pekerja migran Indonesia bernama Aswar dari Asahan, Sumatera Utara kini masih mengharapkan bantuan agar jenazah Aswar bisa segera dipulangkan dan dimakamkan. Aswar sebelumnya sempat meminta bantuan dari keluarga untuk membayarkan denda sebesar 40 juta rupiah dan juga ongkos agar bisa kembali ke tanah air. Aswar menjadi korban perdagangan orang hingga akhirnya bekerja di perusahaan scammer di Kamboja. Menurut pihak keluarga, korban mengaku bekerja dalam tekanan dan kerap mendapat penyiksaan. Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan jajaran kabinetnya agar bekerja dengan baik untuk rakyat. Prabowo menegaskan anggota kabinetnya yang tidak bisa kerja cepat akan ditinggalkan. Prabowo menyatakan saat ini seluruh rakyat Indonesia menuntut agar kabinet dapat bekerja secara optimal
Rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. Prabowo mengancam akan meninggalkan anak buahnya yang bekerja lambat. Terima kasih sekali lagi. Hilirisasi akan jalan terus. Momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat. Rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Bukan kali ini saja Presiden Prabowo Subianto beri peringatan keras pada jajarannya saat berpidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu. Prabowo meminta pejabat yang tak mampu jalankan tugas untuk mundur. Prabowo juga pernah menyinggung soal pejabat yang bandel dan tidak bisa bekerja. Saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Usai jeda saudara simak informasi. MPR RI telah menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Simak juga bagaimana penumpang mengapresiasi revitalisasi stasiun